Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, kami menghadap Engkau kembali, bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan, kumpulkan kami kembali dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang beranugerah menolong kami, supaya apa yang akan kami pelajari ini boleh kami mengerti dan boleh membangun akan kerohanian kami, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu di dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu yang penuh kelemahan, dan Tuhan juga memberkati waktu-waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang speaking in tongue. Ya, saya akan share screen sekarang. Oke, ya, kita akan membahas topik yang cukup membuat heboh di dalam kekristenan, yaitu tentang speaking in tongue. Nah, saudara, tema ini bukan tema yang baru, artinya bukan satu fenomena yang baru, ini satu fenomena yang sudah lama, saudara. Lah, kalau sudah lama, kenapa kok kita perlu membahasnya di dalam seri pengajaran kita ini? Karena ini masih ada di dalam gereja saat ini, ya, dan telah menimbulkan satu kekacauan, perpecahan di dalam gereja, dan sebagainya. Maka di dalam 2 minggu ke depan ini, kita akan membahas secara tuntas tentang spiritual gift yang namanya speaking in tongue ini, supaya kita tidak salah kaprah. Nah, kita akan memulai dengan satu disclaimer dari saya ya. Saya memberikan selalu peringatan penting di dalam membahas ini, yaitu adalah istilah yang kita kenal, saudara, di dalam Alkitab, yaitu bahasa roh, itu ada satu bahasa atau satu istilah yang sangat menyesatkan sekali. Istilah yang sangat misleading. Kenapa? Karena ini tidak mencerminkan spiritual gift yang dimaksudkan di dalam Alkitab sebenarnya istilah ini. Dan istilah ini menurut saya bikin kekacauan, kerancuan di dalam kehidupan bergereja. Nah, kenapa tidak mencerminkan? Perhatikan saudara, di dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab asli kita, kata yang dipakai itu adalah cuma satu, yaitu glosa, ya, glosa, yang artinya secara harafiah itu lidah sebetulnya. Dan tidak pernah ada di dalam Alkitab kita ketika berbicara tentang karunia ini memakai kata pneuma. Ya, pneuma itu artinya roh. Jadi kata pneuma itu tidak pernah muncul, saudara. Sehingga lebih tepat bila spiritual gift ini itu diterjemahkan bukan dengan istilah bahasa roh, karena kata roh itu tidak pernah ada. Lebih tepat diterjemahkan sebagai tongue atau speaking in tongue. Jadi di dalam pembahasan saya, harap saudara membiasakan diri juga menghindarkan dan tidak lagi memakai istilah bahasa roh. Ya, karena ini istilah yang sangat menyesatkan luar biasa, saudara. Dan saya akan tetap memakai istilah yaitu speaking in tongue. Nah, saudara, bagi kita yang ingin mengingat kembali apa sebenarnya speaking in tongue itu, hari ini saya akan memutarkan sebuah klip video singkat. Bagi saudara yang belum tahu speaking in tongue itu apa, saudara bisa melihat, dan bagi yang sudah tahu, ya ini anggap sebagai satu refreshing bagi kita sebelum saya melanjutkan tentang pembahasan ini. Ya, saya akan putarkan video singkat. Kiribasi moyekai uyamosekai indeku mosa Kaye sutoye kama monde kais Shambaraba, dan Tuhan akan melepaskan, membebaskan. Urabarabarabarabaraba shenid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 
Lord, mahanda akasata, rete de rakatara. In the name of Jesus, makatara bakata, hamanda aka ata rakate de baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. Angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Fika hata anda ata ora bata rata ande eke manda rasa
Makata. Me. Irabarabarabaya siraba. Semua. Irabarabarabaya se. Of Jesus. Hey, hey. Mababakatara babakasa. Mandaraka. Come on, pray, pray. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Sigabaya se. Terima. Terima. Ya, oke ya, sudah cukup. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, sebenarnya dari fenomena yang tadi kita lihat, itu satu video klip ya, saya ambil dari salah satu channel di YouTube, dan kita akan mulai membahas sekarang apa itu speaking in tongue, ya, satu bahasa itu. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang karunia speaking in tongue ini. Pertama, saudara, benarkah speaking in tongue yang tadi kita lihat itu adalah bahasa dari planet lain? Kalau saudara mendengarkan tadi 4 macam orang yang mengklaim diri speaking in tongue, saya yakin saudara tidak akan mengerti apa yang dia katakan, ya. Jadi saya memakai istilah planet lain. Saudara, betulkah speaking in tongue itu bahasa dari planet lain, saudara? Ternyata kita harus melihat kembali kepada Alkitab, ya. Alkitab itu adalah batu penguji kita, bukan pengalaman kita. Maka kita lihat kemunculan speaking in tongue pertama itu ada di dalam Kisah Rasul, di dalam peristiwa Pentakosta yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail pada pagi ini. Lihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kata bahasa-bahasa lain, ini yang tadi saya katakan, itu memakai kata Yunani glosa, ya, yang artinya lidah. Ya, saudara, glosa itu artinya lidah, tetapi di dalam arti yang lain itu artinya bisa bahasa, language di dalam bahasa Yunani. Kita lihat ayat yang lainnya, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 6, tadi ayat 4. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara lihat, dari ayat ini ya, begitu jelas, orang yang mendengarkan, ketika para rasul itu speaking in tongue, mereka itu mengerti apa yang dikatakan para rasul. Ya, mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ngerti, saudara, bukan tidak mengerti. Dan sekali lagi kata bahasa yang dipakai di sini adalah dialektos. Ya, jadi ada 2 kata yang dipakai. Glosa itu yang paling sering dipakai, tapi kadang-kadang dipakai kata dialektos. Dari kata ini kita tahu muncul kata dialek, ya, bahasa. Jadi ini sebenarnya ada bahasa manusia, saudara, bisa dimengerti. Kisah Rasul 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita. Ngerti, saudara, yang dikatakan oleh para rasul. Dan kembali ini menggunakan kata dialektos, ya. Kisah Rasul 2 ayat 4 pakai glosa. Ayat 6 sampai 8 pakai kata dialektos. Sekarang di dalam ayat ke-11, saudara, Lukas sebagai penulis Kisah Rasul ini kembali menggunakan kata glosa. Ini kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita, glosa. Ya, jadi saudara lihat, speaking in tongue itu sebenarnya ada bahasa manusia biasa, saudara. Bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, ini buktinya begitu jelas di hari Pentakosta. Maka saudara, kesimpulannya ya, dari pemakaian kata glosa dan dialektos yang tadi dipakai secara bergantian oleh Lukas di dalam Kisah Rasul, pada peristiwa yang sama, yaitu peristiwa Pentakosta, ini menunjukkan, saudara, bahwa apa yang dikatakan, dipakai, atau diucapkan oleh para rasul, didengar oleh orang-orang tersebut, itu adalah bahasa manusia biasa. Kalau saudara menghitung di dalam Kisah Rasul, itu kira-kira ada 11 atau 13 macam bahasa disebutkan di sana. Bahasa Media, Persia, dan sebagainya. Para rasul itu berkata-kata di dalam bahasa-bahasa asing yang mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Jadi speaking in tongue itu, saudara, bukan bahasa planet lain. Ya, maka tidak ada sedikit indikasi pun di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang mencatat peristiwa speaking in tongue pertama, para rasul itu berbicara dengan bahasa-bahasa seperti di dalam video klip yang tadi kita lihat, saudara. Tidak ada, saudara. Jadi ini kesalahan gereja yang pertama yang kita mau expose
bahwa speaking in tongue itu adalah bahasa manusia biasa, bukan bahasa alien dari planet anta beranta yang kita bingung mendengarkan, saudara. Ya, nah saudara lihat di dalam Strong Concordance, concordance ini semacam kamus ya, kamus bahasa Yunani. Dikatakan glosa itu artinya apa? Pertama, the tongue, lidah, member of the body, ya lidah jasmani kita ini loh, saudara. Tapi arti kedua itu bisa juga berarti language or dialect yang dipakai oleh orang-orang tertentu di dalam bangsa atau negara-negara tertentu yang berbeda-beda. Jadi istilah tongue di sini itu adalah menunjuk kepada language, bahasa manusia yang bisa dipahami. Ya, jadi John MacArthur di dalam bukunya Charismatic Chaos mengatakan satu kalimat menarik bahwa pembelajaran kita ini, ya pembelajaran itu semuanya setuju bahwa apa yang kita dengarkan hari ini itu bukan bahasa, saudara. Tadi yang saudara lihat di dalam video klip itu si raba-raba dan sebagainya itu bukan bahasa, saudara. Dan jikalau itu bukan bahasa, maka itu bukan karunia lidah atau karunia speaking in tongue yang bersifat alkitabiah. Karena ini menampilkan satu fenomena yang berbeda bahkan bertolak belakang. Apa yang dikatakan oleh para rasul di dalam Kisah Rasul 2 adalah bahasa manusia yang bisa dipahami. Tetapi yang kita lihat fenomena di gereja zaman sekarang, itu sesuatu bahasa planet lain yang tidak ada maknanya sama sekali. Ya. Nah, jadi saudara lihat, Warren Wiersbe juga mengatakan, dari awal, ya, dari sejak awal berdirinya gereja, karunia tongues ini adalah non-languages, bahasa-bahasa yang dikenali, atau yang dikenali bisa didengarkan oleh para pendengarnya. Ini ayat-ayat tadi yang saya kutipkan. Jelas saudara, ini adalah satu kesalahan yang sedang ada di depan mata kita, saudara. Bahwa speaking in tongue itu sekali lagi bukan bahasa dari planet lain. Ini kesalahan fundamental pertama, banyak jemaat tidak mengerti, hanya tiru-tiru apa yang dikatakan, diajarkan oleh pendeta yang tidak bertanggung jawab, lalu meniru-tiru dan memakai itu sebagai satu bahasa yang dianggap paling hebat, ya. Padahal itu adalah bahasa manusia biasa. Ini adalah pertanyaan tentang apakah speaking in tongue itu. Jadi kita sekarang sudah tahu, saudara, speaking in tongue ini bukan bahasa planet, bukan bahasa aneh-aneh, ini bahasa manusia biasa. Ya. Kedua, saudara, pertanyaannya adalah di dalam gereja-gereja tertentu yang mempraktekkan speaking in tongue ini, mereka sangat menekankan spiritual gift ini dan menganggap ini spiritual gift paling penting. Karena pertama kali muncul di hari Pentakosta adalah karunia speaking in tongue, bukan karunia menyembuhkan, bukan karunia mengajar, dan sebagainya. Ini yang muncul pertama kali, berarti ini paling penting. Ya, saudara, betulkah ini adalah karunia yang paling penting menurut Alkitab? Untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulir kita sebelum kita menjawab. Pertama, kalau ini adalah karunia paling penting, mengapa dalam daftar spiritual gifts di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 11 ya, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, satu bagian yang paling panjang dari Paulus ketika berbicara tentang spiritual gift ini, saudara, nanti baca ya di rumah sendiri. Karunia ini, saudara, justru diletakkan paling bawah, paling akhir, disebut paling akhir oleh Rasul Paulus. Apa tandanya, saudara? Kalau ini paling penting, kenapa kok Paulus tidak menuliskan dari paling atas, saudara? Pertama kali, justru disebut paling bawah. Ya, saudara bisa pikir sendiri. Kedua, saudara, pertanyaannya adalah, kalau ini penting, mengapa Paulus dan Petrus tidak pernah menyebut spiritual gift ini di dalam daftar spiritual gifts yang lainnya? Minggu lalu ketika kita membahas tentang spiritual gift, saya akan memberikan tabel di situ ya, nanti saudara lihat lagi. Saya akan memberikan tabel di situ. Memang paling panjang, Paulus berbicara di dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Di dalam kitab Efesus, Paulus juga pernah menyebut. Di dalam kitab Roma, Paulus juga pernah menyebut. Dan Petrus juga ada sedikit menyebut. Tetapi perhatikan, saudara, kalau ini penting, kenapa kok di dalam kitab Efesus, kitab Roma, dan 1 Petrus itu, kok tidak pernah disebut lagi? Kalau ini penting, mestinya disebut terus dong. Ini loh yang paling penting, karunia speaking in tongue, kamu harus
harus memilikinya, kamu harus bisa melakukannya. Tidak ada, saudara. Karunia ini hanya muncul di dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14. Tetapi karunia yang lain justru diulang-ulang oleh Paulus. Karunia menasehati, karunia mengajar, karunia murah hati itu muncul diulang-ulang. Ya, nah saudara jawab sendiri. Ketiga, saudara, mengapa kalau ini penting ya? Mengapa Tuhan Yesus juga tidak pernah menyebut hal ini di dalam pengajarannya? Saudara, Tuhan Yesus itu mengajar banyak hal loh di dalam 4 Injil yang kita miliki. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah satu kali pun mengatakan tentang pentingnya speaking in tongue. Sebaliknya Tuhan Yesus menekankan kamu harus mengasihi musuhmu, kamu harus berdoa bagi orang yang membenci kamu harus belajar taat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, saudara lihat, kalau ini penting, kenapa kok tidak disebutkan? Ya, maka saudara di dalam kitab 1 Korintus sendiri, Paulus mengatakan satu ayat, saudara, di dalam 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh, ya ini keliru lagi nih, speaking in tongue lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan speaking in tongue. Saudara lihat, dari ayat ini saja kita bisa menebak dan membaca, saudara, bahwa bagi Paulus karunia mengajar itu lebih penting daripada speaking in tongue. Karena mengajar itu bisa dimengerti langsung oleh orang, membangun kerohanian orang. Daripada beribu-ribu aku berkata-kata speaking in tongue, kamu tidak mengerti itu percuma. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa melihat ya, bahwa Paulus tidak pernah menempatkan karunia speaking in tongue ini sebagai karunia yang paling hebat, paling penting, paling utama. Tidak ada, saudara. Kita lihat ayat lain. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan speaking in tongue. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan speaking in tongue. Kecuali orang itu juga mentafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jelas, saudara, dari ayat ini, bagi Paulus karunia bernubuat itu lebih penting, lebih berharga daripada karunia speaking in tongue. Ya, karena ini lebih membangun jemaat, bisa dimengerti, dan sebagainya. Nah, jadi ini kesalahan kedua yang harus kita ingat baik-baik, selain tadi yang pertama, bahwa speaking in tongue itu adalah, saudara, tidak lebih penting daripada spiritual gift yang lainnya. Gereja masa kini yang mendewa-dewakan, yang mengagung-agungkan karunia ini. Saya tidak memiliki karunia atau spiritual gift yang lain, tidak apa-apa. Yang penting saya memiliki karunia speaking in tongue. Satu ini saja sudah cukup. Ini yang paling penting. Ini pemikiran yang ngawur luar biasa, saudara. Mengagung-agungkan, mendewa-dewakan spiritual gift ini tidak ada gunanya. Karena Paulus sendiri, di dalam ayat-ayat tadi yang sudah saya tunjukkan, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah satu kali pun menganggap ini adalah karunia yang paling penting. Ya, jadi saudara, semua ini harap diingat baik-baik supaya kita tidak salah di dalam meresponi tentang spiritual gift ini. Yang ketiga, saudara, kesalahan ketiga, apakah speaking in tongue ini suatu sarana doa? Saudara-saudara, di dalam gereja-gereja yang mengajarkan dan menekankan speaking in tongue, mereka sangat mendorong jemaat. Kamu harus memiliki karunia ini, memiliki ini, mempraktekkan ini. Kenapa mereka mengejar, menginginkannya? Karena salah satu doktrin yang diajarkan adalah speaking in tongue itu adalah sarana untuk berdoa. Nah, saudara, kenapa kok kita perlu berdoa dengan speaking in tongue? Nah, saya jelaskan, ini ajaran mereka. Karena saudara, kalau kita berdoa dengan bahasa biasa, doa kita itu nanti bisa disensor oleh iblis, sehingga nyampe di Tuhan, doanya jadi berubah. Nah, supaya doa itu tidak disensor, tidak dipotong oleh iblis, maka kita memakai bahasa kode, yaitu speaking in tongue ini, siraba-raba-raba, macam-macam tadi itu, supaya iblis itu bingung. Loh, ini berdoa apa? Yang mengerti cuma Tuhan. Sehingga doa kita tuh nyampe ke Tuhan, itu utuh. Ini ajaran mereka. Sepintas selalu, oh ya, cengli ya. Ini ngawur luar biasa, saudara. Masa Tuhan itu kalah sama iblis sih? Kedua, saya selalu mengatakan,
Kalau kita berdoa dengan bahasa planet ini, saudara, bukan hanya iblis yang tidak mengerti. Saya yakin Tuhan juga tidak mengerti kita ini berdoa apa, saudara. Coba tadi dengarkan di depan. Apa kita mengerti apa yang mereka ucapkan, saudara? Maka ketika kita berhadapan dengan karunia ini, speaking in tongue, yang dianggap dengan sarana doa, ini adalah satu kesalahan yang lain. Saudara, ini ini didasarkan kepada 1 Korintus 14 ayat kedua yang berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau speaking in tongue tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, ayat ini dipakai menjadi satu dasar. Ini loh, Paulus ngomong, siapa yang speaking in tongue, dia tidak ngomong kepada manusia, tapi berkata-kata kepada Allah, lalu dianggap berdoa, saudara. Sebab tidak ada orang yang mengerti bahasanya. Saudara, saya kembali akan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulan sebelum saya menjawab akan bagian ini. Kalau speaking in tongue adalah satu sarana untuk berdoa, mengapa, saudara, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya justru memakai bahasa manusia biasa? Ingat ya, khususnya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, saudara, masa-masa yang paling genting, paling gawat di dalam hidupnya, dia menghadapi pergumulan yang begitu dahsyat dalam hidupnya, dia berdoa kepada Bapa. Saudara membaca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pakai bahasa planet atau bahasa manusia. Bahasa manusia. Ya Bapa, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tuhan Yesus tidak pakai bahasa planet siraba-raba, tidak ada, saudara. Ya, kedua pertanyaannya, ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-murid, Guru, ajarilah kami berdoa, ajarkan kami berdoa. Di dalam Matius pasal ke-6. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Apa, saudara? Bahasa manusia biasa. Tuhan Yesus tidak mengajarkan, berdoalah demikian, siraba-raba-raba. Tidak ada, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan bahasa manusia biasa. Berarti speaking in tongue itu bukan sarana untuk berdoa. Ya, Tuhan Yesus sendiri tidak mempraktekkan itu untuk dalam doanya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu untuk mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Dan di dalam Alkitab, saudara, tidak pernah ada satu perintah, tidak ada satu petunjuk, satu pun menginginkan, memerintahkan kita agar kita itu berdoa dengan speaking in tongue. Tidak ada. Lalu apa arti dari ayat ini yang membingungkan? Sekarang saya jelaskan. Stanley Horton mengatakan, ayat itu artinya ketika kita itu berbicara di dalam satu bahasa yang tidak diterjemahkan, maka otomatis hanya Tuhan yang memahaminya. Betul, saudara. Nah, di dalam arti inilah bahasa lidah atau bahasa itu tidak dikatakan tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab ya tidak ada orang yang mengerti, hanya Tuhan yang mengerti. Misal ya, saudara, ada orang speaking in tongue di dalam bahasa Afrika, saudara. Ya jelas tidak ada orang yang mengerti. Maka Paulus ngomong, dia tidak berkata-kata kepada manusia, karena tidak ada yang mengerti. Yang mengerti ya cuma Tuhan. Maka dikatakan dia berkata-kata kepada Tuhan. Itu bukan berdoa, saudara. Ya, saya harap saudara memahami logika perkataan daripada Paulus ini. Charles Hodge juga mengatakan yang sama. Dia atau barang siapa yang berkata-kata dengan karunia ini, dia berkata-kata kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab di dalam kasus ini, hanya Tuhan yang mengerti dan tidak ada orang yang bisa memahami dia. Ya, jadi inilah, saudara, arti daripada 1 Korintus 14 ayat kedua. Implikasinya adalah bahasa ini asing bagi pendengar karena tidak diterjemahkan. Maka dikatakan dia atau tidak ada orang yang memahaminya. Ya. Jadi ayat ini 1 Korintus 14 ayat kedua ini, saudara, sama sekali bukan mengajarkan supaya kita itu berdoa memakai speaking in tongue. Semakin bahasanya dahsyat, iblis semakin bingung, tidak mengerti ini doa apa ini. Tidak. Ya, berdoa memakai bahasa manusia biasa. Jadi saudara, kita perlu tahu konteksnya apa di dalam perkataan Paulus 1 Korintus 14 ayat kedua ini. Ini loh, saudara, konteksnya.
Di dalam seluruh pasal 1 Korintus 14, Paulus itu sedang membandingkan spiritual gift, speaking in tongue, dengan bernubuat. Tadi kita sudah membaca bahwa bagi Paulus, bernubuat itu jauh lebih berharga daripada speaking in tongue. Maka saudara, di dalam ayat ketiga, tadi ayat kedua ya, ayat ketiga ini seringkali tidak dibaca, saudara. Paulus ngomong, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ini loh konteksnya, saudara. Paulus itu sedang membandingkan antara speaking in tongue dengan bernubuat. Kalau kamu speaking in tongue tidak diterjemahkan pakai bahasa-bahasa asing, ya tidak ada orang mengerti apa yang kamu omongkan. Ya cuma Tuhan yang mengerti apa yang kamu katakan. Ya. Tapi kalau kamu bernubuat, kamu berkata-kata kepada manusia, sebab orang lain itu mengerti apa yang kamu katakan. Kamu membangun, kamu menasehati, dan sebagainya. Ini artinya, saudara. Jadi, sekali lagi, ini kesalahan ketiga tentang pentafsiran 1 Korintus 14 ayat kedua yang mengatakan kita harus berdoa memakai speaking in tongue. Ya. Ingat, saudara, di dalam Alkitab tidak ada perintah, tidak ada contoh orang berdoa, termasuk Tuhan Yesus, termasuk para rasul, berdoa dengan bahasa dari planet lain. Tidak ada, saudara. Semua berdoa ya pakai bahasa manusia biasa. Makanya bisa ditulis menjadi Alkitab. Coba Tuhan Yesus berdoa pakai speaking in tongue seperti yang di video klip. Paulus berdoa pakai speaking in tongue seperti di video klip. Ya tidak bisa ditulis dalam Alkitab. Apa yang mau ditulis? Bahasa si raba-raba begitu. Ya, jadi saudara ingat baik-baik seperti yang katakan oleh John MacArthur di dalam kalimat berikut ini. Paulus itu mengatakan, Paulus di dalam kalimat itu tidak menasehatkan, tidak menyarankan bahwa karunia tongues ini dipakai sebagai prayer language atau bahasa doa. Dia cuma mengatakan di dalam bahasa ironis yang menunjukkan adalah kesia-siaan, ya, berbicara speaking in tongue tanpa adanya suatu penterjemah. Sebab hanya Tuhan yang tahu apa yang dia katakan. Ingat saudara, ini prinsip penting di belakang. Karunia rohani, spiritual gift itu tidak pernah Tuhan berikan untuk dimaksudkan, dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini penting, saudara. Saudara diberi karunia mengajar, karunia berkhotbah, karunia menasehati, karunia apapun yang kita bahas minggu lalu. Itu semua dipakai untuk kepentingan community, tubuh Kristus, gereja, untuk melayani. Tidak ada satu karunia pun spiritual gift yang Tuhan berikan dipakai untuk keuntungan kepentingan individual. Tidak ada. Termasuk karunia speaking in tongue ini. Jadi jangan berpikir karunia speaking in tongue ini itu diberikan adalah karunia khusus untuk sarana berdoa kepada Tuhan. Ya, ini kesalahan yang umum terjadi di dalam gereja-gereja yang mengajarkan karunia speaking in tongue. Dan hari ini saya menunjukkan ini satu kesalahan yang fatal. Berikutnya, saudara, kesalahan yang lain. Apakah ada dua macam speaking in tongue? Saudara, gereja-gereja yang mempraktekkan ini, lalu ketika kita mengkritik, oh speaking in tongue itu bahasa manusia biasa yang bisa dimengerti oleh orang lain, bukankah peristiwa Pentakosta mengatakan demikian? Lalu mereka berdalih, saudara. Tunggu dulu, ya. Di dalam Alkitab ada dua macam speaking in tongue menurut mereka. Loh, dua macam apa? Mereka mengatakan speaking in tongue yang di hari Pentakosta itu bisa dipahami. Sedangkan speaking in tongue di dalam 1 Korintus itu bahasa planet lain. Betulkah demikian, saudara? Alkitab mengajarkan ada dua macam bahasa, satu bisa dimengerti, satu tidak bisa dimengerti. Ini juga kesalahan yang lain. Saya tunjukkan kembali, saudara, kesalahannya. 1 Korintus 14 ayat kedua, ayat yang dipakai tadi barusan kita kutip. Ayat yang dipakai untuk menunjukkan karunia speaking in tongue dianggap sarana untuk berdoa. Ini ya. Kalau kita lihat kembali bahasa aslinya, saudara, kata yang dipakai ini sama, glosa. Tidak ada istimewanya, saudara. Kisah Rasul memakai kata glosa. Ya, Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Memakai kata glosa.
1 Korintus ditulis oleh Paulus juga memakai kata glosa. Maka antara Kisah Rasul dengan 1 Korintus ini sebenarnya tidak ada perbedaan apa-apa ketika dua penulis berbeda ini berbicara tentang karunia speaking in tongue. Karena kata yang dipakai adalah sama, glosa. Ini menunjukkan bahasa manusia biasa, saudara. Saya tunjukkan bukti yang lain, 1 Korintus 14 ayat ke-10, tadi ayat kedua ya. Paulus ngomong, ada banyak entah berapa macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Saudara, ayat ini ayat yang sangat jelas sekali ya. Paulus ngomong, ada banyak macam bahasa di dunia. Tapi tidak ada satupun yang tidak memiliki, tidak satupun di antaranya mempunyai bunyi yang tidak berarti. Berarti bahasa manusia itu bahasa yang berarti. Bisa dimengerti, intelligible. Bisa dipahami oleh orang lain yang memahami bahasa itu. Ya, bukan sekali lagi bahasa planet lain yang tidak bisa dipahami. Dan kata yang dipakai di sini, saudara, banyak macam bahasa. Sekali lagi adalah kata glosa. Jadi lihat, glosa tidak pernah menunjuk kepada bahasa planet lain. Glosa artinya bahasa manusia biasa. Paulus sendiri ngomong, tidak ada satupun bahasa manusia ini yang tidak atau yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Semua bahasa manusia itu bisa dipahami. Ya, jadi saudara, kita percaya kesimpulannya, baik di Kisah Rasul maupun di 1 Korintus, ketika berbicara tentang speaking in tongue, ini adalah speaking in tongue yang sama, saudara. Yaitu adalah bahasa manusia biasa. Kenapa? Ya karena kata yang dipakai adalah sama, glosa. Tidak ada perbedaan. Ya, saya harap kita mengerti logika daripada kesimpulan ini. Jadi kita jangan berpikir, saudara, ada dua macam bahasa. Satu dimengerti, satu tidak dimengerti. Oh, enggak ada. Ya, semua adalah bahasa manusia biasa. Saudara lihat, di dalam Alkitab, Paulus itu banyak memberikan nasihat kepada kita. Misalkan, saudara, 1 Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh atau speaking in tongue, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas. Bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Saudara, saya ingin mengajak kita meneliti ayat ini dan melihat membandingkan dengan praktek speaking in tongue yang tadi saudara lihat di dalam video klip ini. Pertama, Paulus ngomong menegur jemaat di Korintus. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang mengerti apa yang kamu katakan? Saudara nangkep arti dari ayat ini? Berarti saudara, karunia speaking in tongue ini harus menggunakan kata-kata yang jelas. Dan kata-kata yang jelas itu adalah bahasa manusia. Ya, dengan kata lain, saudara, apa yang kita lihat fenomena di dalam zaman ini, itu jelas melanggar akan nasihat ini. Karena saya yakin kita tidak mengerti tadi, mereka itu semua ngomong apa. Padahal Paulus ngomong harus menggunakan kata-kata yang jelas. Satu ayat berikutnya dikatakan ada banyak entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Berarti saudara, apa yang diucapkan di dalam speaking in tongue harus memiliki bunyi yang bermakna, bunyi yang bisa dipahami, bunyi yang bisa dimengerti. Saudara lihat lagi fenomena gereja zaman sekarang, apa ada yang mengerti yang mereka ucapkan di dalam kehidupan praktek speaking in tongue? Ya, ini sekali lagi saudara melanggar akan nasihat dari Rasul Paulus ini, karena mereka semua mengeluarkan bunyi yang tidak berarti. Ya, terakhir saya akan mengatakan 1 Korintus 14 ayat ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan speaking in tongue, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang mentafsirkannya. Ya, saudara lihat di sini. Di dalam 1 Korintus 14 ayat ke-27 dikatakan, orang di dalam sebuah jemaat kalau mau speaking in tongue
maksimum itu 3 orang, saudara, dan itu pun tidak boleh bersamaan, harus bergantian. Lalu ada syarat lain, harus ada orang yang mentafsirkannya supaya jemaat lain itu mendapatkan berkat daripada apa yang dikatakan. Saudara lihat kembali apa yang dipraktekkan oleh gereja pada zaman sekarang. Paulus ngomong, saudara, 3 orang saja bersamaan itu tidak boleh. Tadi saudara lihat, itu ada berapa ribu orang tuh ngomong dengan bahasa planet yang tidak dimengerti, tidak ada penerjemahnya. Saya yakin, saudara, ayat-ayat ini, nasihat-nasihat ini tidak pernah dikhotbahkan, tidak pernah diajarkan di dalam gereja-gereja yang mempraktekkan speaking in tongue ini. Karena ayat ini begitu jelas, maksimum 3 orang bergantian harus ada yang mentafsirkan. Ini semua dilanggar semua perintah firman Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Ya, jadi bagi saya, saudara, pengabaian terhadap nasihat-nasihat ini itu menunjukkan bahwa praktek speaking in tongue pada gereja masa sekarang ini ada praktek-praktek yang tidak alkitabiah. Ya, jadi saudara, inilah bagian yang kita bahas pada pagi ini, pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab yang seringkali muncul di dalam kehidupan bergereja tentang kebingungan tentang karunia spiritual gift speaking in tongue ini. Saya sampai di sini dan kita akan masuk di dalam acara tanya jawab.